Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya dengan NPM 2478228 dari kelas TRI 2A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu modul dan paket, pengertian dan saya akan mempraktikkan modul 1.3 yang ada di NetAcad yang berjudul Your First Package. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan struktur package dan modul dari tugas saya. Dan yang terakhir, saya akan menjalankan hasil runningan program dari tugas saya. Dan langsung kita masuk ke NetAcad-nya. Kita langsung ke step 6. Yang dimana step 6 ini menjelaskan bagaimana kita menyimpan folder-folder yang mau kita jalankan. Seperti kita masuk ke user lagi dan kita membuat folder baru yaitu folder py, dan dalam folder py tersebut kita akan membuat 3 folder lagi yaitu folder modules, folder package, dan folder procs, yang dimana setiap folder tersebut harus ada isinya. Seperti folder modules yang ada isinya yaitu file modul.py, dan folder package yang ada isinya yaitu folder extra. Dan di dalam folder extra tersebut kita memiliki 2 file. Yang pertama file iota.py dan file init.py, dan satu lagi yaitu folder good. Dan dimana folder good tersebut memiliki 2 file dan 1 folder. File pertama yaitu alpha.py dan yang kedua itu beta.py, dan yang foldernya bernama base. Dan di dalam folder base tersebut kita memiliki 2 file lagi yaitu file sigma.py dan file tau.py. Dan di dalam folder extra tersebut memiliki hanya 2 folder yaitu folder good dan folder ugly. Dan folder ugly itu memiliki 2 file lagi yaitu file omega.py dan psi.py. Dan di dalam folder py ada lagi folder yaitu namanya folder procs, yang dimana folder procs tersebut memiliki 2 file yaitu yang pertama file main.py dan yang kedua itu file main2.py. Dan step 1 sampai step 5 itu menjelaskan isi kode dari file-file yang berada dalam folder package. Dan kita tidak perlu membuatnya manual karena di sini kita sudah disediakan foldernya. Jadi kita tinggal mendownloadnya saja. Kita download. Dan setelah kita download, kita akan masuk dan kita akan membuat folder yang sama seperti yang ada di step 6 ini. Kita masuk ke folder, kita masuk ke pengguna, habis itu kita masuk lagi ke user, dan di sini kita akan membuat folder py, enter. Dan yang tadi sudah kita download, maka kita akan salinnya dan kita akan memindahkannya ke dalam folder yang telah kita buat tadi. Dan kita menaruhnya di sini. Dan sekarang saya akan mengekstrak folder ini yang sudah kita download, dan kita mengganti namanya menjadi package. Dan kita ekstrak.
dan yang dimana folder package tersebut di dalamnya ada folder ekstra. Coba kita lihat, di sini ada folder ekstra, dan di folder ekstra tersebut memiliki 2 file dan 2 folder, dan di sini memiliki 2 file dan 2 folder, yaitu folder good dan ugly, dan filenya file init dan file iota. Coba kita masuk ke folder good. Di sini sudah ada file alpha dan beta, dan ada folder lagi yaitu folder base, dan di sini ada file sigma. Di dalam folder base tersebut ada file sigma dan tau. Apabila sudah sama seperti yang ada di step 6, kita akan membuat 2 folder lagi, yaitu folder modules dan folder procs. Kita lihat modules dan procs. Dan kita harus mengisi file yang ada di dalam folder modules supaya sama seperti yang ada di step 6. Caranya, kita masuk ke Sublime Text, kita menambahkan file baru, dan kita save, dan kita akan masuk ke folder modules, kita masuk ke modules, dan kita ganti namanya, kita beri nama sama seperti yang ada di step 6, modul UI. Maaf, namanya salah, kita buat ulang. Modul, kita ganti namanya modul.py. Dan kita akan memberi file lagi untuk folder procs. Nanti kita hapus itu. Kita simpan, dan kita membuat satu lagi di dalam folder main, yaitu main 2. Dan kita coba buka. Apakah sudah sama seperti yang ada di step 6? Modul memiliki satu file, ya. Di sini dia memiliki satu file, dan procs memiliki 2 file. Di sini dia sudah memiliki 2 file. Apabila sudah sama seperti yang ada di step 6, kita akan ke step 7, yang dimana step 7 ini disuruh menjalankan file iota melalui file main2.py, dan seperti inilah caranya. Maka akan kita coba. Kita akan masuk ke Sublime Text,
kita akan masuk ke Sublime Text dan kita akan menjalankannya di main2.py. Kita akan salin dan kita akan pastenya di sini dan coba kita jalankan, kita save. Melalui CMD. Kita masuk ke direktori PY dan kita masuk lagi ke direktori procs dan kita akan melihatnya apakah bisa jalan atau tidak. Dan di sini salah. Tadi saya sudah mencobanya, bahwasanya kesalahannya itu terdapat di garis miring ini. Kita harus mengetiknya manual karena di Netacat itu tidak boleh langsung mengkopinya. Di sini F-nya juga kecil, seharusnya F-nya gede, font-nya gede. Dan coba kita save dan coba kita jalankan. Dan di sini dia sudah jalan. Dan kita akan ke step 8, yang dimana step 8 ini kita dikasih dua contoh cara menjalankannya. Yang pertama yaitu import extra good base sigma, dan kita akan ngeprintnya seperti ini. Dan yang cara kedua kita itu pakai from extra good base tahu import fante, dan kita hanya ngeprintnya seperti ini. Tetapi di sini saya memakai contoh import yang pertama yaitu import extra good base sigma dan printnya seperti ini. Dan di sini juga bisa juga seperti ini, sigma asik ini alias sigma gitu. Jadi kita tidak perlu menulis ulang ini, jadi kita langsung seperti ini saja. Tetapi saya menggunakan cara yang pertama ini. Dan di step 9 ini kita disuruh menjalankan seluruh file yang ada di package, menjalankan seluruh file-file melalui file main2.py. Dan kita akan mencobanya. Dan karena IOTA sudah dibuat, kita akan membuat alpha.py seperti import extra. Kita masuk folder yang menyimpan file alpha, yaitu folder good. Dan baru kita masukkan file yang mau kita jalankan, yaitu alpha. Kita enter, kita print, kita print. Dan di sini saya akan menambahkan function. Function ini dia berfungsi untuk menjalankan menjalankan file alpha tanpa harus mengcopy kode yang ada di dalam file alpha tersebut. Dan kita memakainya seperti fun dan masukkan nama file yang mau kita jalankan. Kita ambilnya hanya di huruf depannya saja seperti alpha, berarti fun A menggunakan huruf besar A-nya. Dan kita save. Coba kita jalankan apakah berhasil. Dan di sini sudah berhasil. Maka saya akan membuat file beta.
sama seperti kita membuat file alpha, tetapi kita mengganti filenya menjadi file beta. Fun, dan masukkan nama file yang mau kita jalankan, B, artinya beta. Kita save, kita jalankan, berhasil, dan di sini sudah berhasil. Dan kita akan membuat file, dan kita akan menjalankan file Sigma, tetapi kita masuk ke dalam folder base terlebih dahulu untuk menjalankan file Sigma tersebut. Sigma, enter, print extra, dan masukin huruf depan file yang mau kita jalankan. Di sini file S, dan sudah. Coba kita save dan coba kita jalankan. Dan di sini dia sudah jalan dan sudah berhasil. Dan sekarang saya akan membuat file tahu, sama seperti kita membuat file Sigma, tetapi filenya kita ubah menjadi file tahu. Dan coba kita jalankan apakah berhasil. Dan di sini sudah berhasil, dan kita seterusnya akan membuat file omega. Dan di sini saya akan membuat file omega, dan kita tidak masuk ke folder good karena file omega terdapat di folder ugly. Berarti kita langsung ekstra, langsung masuk ke folder ugly, dan kita akan memasukkan file omega. Fun, kita save, coba kita jalankan, dan di sini sudah berhasil. Dan kita akan menjalankan file PSI,
sama seperti kita menjalankan file Omega, tetapi file yang kita ubah menjadi file PSI. Kita print, kita masukkan extra ugly PSI fun p burung. Kita save, coba kita lihat apakah PSI sudah bisa dijalankan, dan di sini berhasil. Dan di sini saya sudah berhasil melakukan praktek di modul 133, yaitu your first packet, dan di sini saya akan menunjukkan hasil dari tugas saya, yaitu menjelaskan struktur package dan modul tugas yang seperti ini, yang dimana folder smart home itu terdapat dua folder, yaitu folder sensor dan folder monitoring, dan folder sensor tersebut memiliki file yang bernama sensor simulator.py, dan folder monitoring itu memiliki file yang bernama main dan npm kita. Dan langsung saja saya akan mengecek folder saya apakah sama seperti itu. Smart home, ini smart home saya. Di situ ada monitoring dan sensor. Kita masuk monitoring, dan di sini ada main dan init, supaya dia mengetahui bahwasanya itu package. Dan sama seperti yang ada di contoh itu, dan di sini juga ada dua file ya, file sensor simulator dan file init. Dan coba kita lihat kode yang saya buat. Dan seperti inilah kode yang saya buat. Jadi di awal ini saya menambahkan kode docstring yang pertama-tama, yaitu nama file, yaitu main dengan npm saya, dan saya menambahkan deskripsinya, yaitu program ini mengambil data suhu dan kelembapan dari model sensor dan mencetak hasilnya, digunakan dalam sistem monitoring rumah pintar untuk mendapatkan informasi lingkungan. Dan di sini fitur utamanya saya ada 3, yaitu mengambil data suhu dari sensor dengan generate temperatur, dan mengambil data kelembapan dari sensor dengan generate humidity, dan mencetak data suhu dalam kelembapan ke layar. Dan saya menambahkan penulis, yaitu Rehan Ditya, tanggalnya itu 26 Maret 2025, dan di line 19 ini from sensor simulator import generate temperature, generate humidity. Jadi saya itu menjalankan file simulator melalui folder sensor yang mengimport generate temperature dan generate humidity. Jadi DevMine ini adalah yang menjalankan proses pembacaan data sensor dan membaca data sensor, yaitu temperatur, menyimpan hasil dari generate temperatur, dan humidity menyimpan hasil generate humidity. Dan saya ngeprint dan saya printnya, yaitu data sensor rumah, printf suhu temperatur C. Jadi di sini dia akan menjadi Celsius, suhunya dia akan menjadi Celsius, dan printf kelembapan, dan dia
jadinya dia akan persen dan main untuk menjalankan program. Dan simulator pertama-tama kita membuat dan di sini diawali dengan kode docstring, yaitu sensor simulator.py dengan deskripsi. Modul ini menyediakan fungsi untuk menghasilkan nilai suhu dan kelembapan secara azak dalam rentan yang wajar. Dapat digunakan untuk simulasi sistem monitoring rumah pintar. Dan fitur utama di sini saya menambahkan dua, yaitu generate temperatur yang menghasilkan suhu dalam rentan 18 sampai 30 Celcius dalam suhu yang masih normal, dan generate humidity yang menghasilkan kelembapan dalam rentan 30% sampai 70% dalam kelembapan yang normal juga. Dan di sini saya menambahkan penulis, yaitu Rehan Aditya dengan tanggalnya. Dan di sini saya menggunakan import random. Dan depth temperatur untuk menghasilkan suhu dalam rentan yang wajar, yaitu 18 sampai 30 derajat Celcius. Per meter saya tidak menggunakan per meter. Contoh penggunaan seperti ini, apabila generate temperatur maka dia 25,43 Celcius. Di sini saya menggunakan random uniform, yaitu 8 sampai 30. Dan di sini dibulatkan hingga angka desimal menggunakan 2. Dan di depth generate humidity sama aja, dia menghasilkan kelembapan dalam rentan yang wajar. Yang saya gunakan yaitu random uniform, dan saya tidak menggunakan per meter. Dan contoh penggunaannya seperti ini, 45,78 persen, dan saya ngeprintnya seperti ini, print suhu generate temperature Celsius, maka nanti dia suhunya dia akan menjadi Celsius, dan printf kelembapan persen, maka dia akan nanti jadinya dia akan ke persen. Dan apabila kita mainkan maka dia jadinya akan seperti ini. Mari kita coba jalankan program ini. Kita keluar dulu. Keluar, kita masuk ke direktori Smart Home. Kita enter, kita jalankan. Nah, di sini dia sudah berhasil jalan. Suhunya 24,54 derajat Celcius dan kelembapannya 26%. Sama seperti yang ada di docstring ini. Hasilnya mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.